Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Abdillah dari kelas 10 MIPA 1. Pada video ini saya akan membahas tentang proyeksi ortogonal satu vektor terhadap vektor lainnya. Tugas ini diberikan oleh Ibu Hasni Darsyam selaku guru matematika kami. Selamat memasuki materinya. Proyeksi secara umum dijelaskan oleh KBBI, yaitu berupa gambaran suatu bidang ataupun garis pada suatu bidang datar, bidang yang mendatar. Namun yang akan kita pelajari kali ini yaitu pengertian dari proyeksi ortogonal satu vektor terhadap vektor lain. Pengertiannya yaitu gambaran atau suatu lukisan bidang yang tegak lurus antara proyeksi dan proyektornya. Adapun tegak lurus bermakna ortogonal yang ada pada materi kali ini. Adapun proyeksi ortogonal satu vektor terhadap vektor lain umumnya memiliki gambaran seperti berikut, yaitu terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, yang dimana proyeksi ortogonalnya vektor A berada di vektor B. Dapat juga menjadi kebalikannya, proyeksi ortogonal vektor B yang berada di vektor A. Namun kali ini proyeksi ortogonal vektor A yang berada di vektor B yang disimbolkan dengan vektor C, yang dimana umumnya pada rumus-rumus yang akan kita bahas selanjutnya vektor C yang akan ditanyakan. Vektor C ini, rumus pada vektor C ini sangat menentukan di mana letaknya, apakah terletak pada vektor B atau vektor A. Nah, kita lihat batas dari vektor C tersebut sampai pada adanya garis-garis tegak lurus antara vektor A dan vektor B. Itulah yang disebut dengan proyeksi ortogonal antara satu vektor terhadap vektor lainnya. Sekarang kita akan memasuki pada rumus-rumusnya. Terdapat dua rumus umum pada materi ini. Rumus yang pertama yaitu vektor A pada vektor B, ataupun proyeksi vektor A pada vektor B. Kita bisa lihat rumusnya seperti ini, yaitu kita lambangkan proyeksi vektor A kepada vektor B, yaitu vektor C. Vektor C berada di vektor B, sehingga rumusnya menjadi vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Kita bisa bandingkan kepada persamaan yang di kiri saya. Vektor B, proyeksi vektor B kepada vektor A, yang dimana proyeksi vektor B kita lambangkan menjadi vektor C berada di garis vektor A, sehingga rumusnya seperti berikut. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang satuan vektor A kuadrat dikali vektor A. Nah, bisa kita bandingkan dari kedua persamaan ini. Yang paling membedakan atau yang paling menjelaskan kenapa kedua rumus ini berbeda adalah letak vektor C atau letak proyeksi ortogonalnya. Dari A ke B tadi kita bisa lihat letak vektor C berada di vektor B, sedangkan di sebelah kiri saya bisa kita lihat letak vektor C berada di vektor A, sehingga rumusnya pun berbeda. Memasuki kepada pembahasan soalnya. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh soalnya. Ada soal yang mengatakan bahwa diketahui vektor A 2 min 1 3 dan vektor B min 1 2 min 2. Pertanyaannya, tentukan proyeksi ortogonal A pada B dan B pada A. Nah, sebelum memasuki rumusnya kita tahu bahwa pada rumus tersebut nanti akan ada panjang vektor A dan panjang vektor B kuadrat dan vektor A kali vektor B. Maka kita cari terlebih dahulu vektor A dikali vektor B. Vektor A nya tadi 2 min 1 3 dan vektor B nya min 1 2 min 2. Cari hasilnya, 2 kali min 1 min 2 tambah min 2 tambah min 6. Hasilnya min 2 dikurang 2 min 4 kurang 6. Min 2 dikurang 2 dikurang 6 min 10. Kan sudah didapat nih vektor A kali vektor B nya. Sekarang kita cari vektor satuannya masing-masing. Vektor A nya itu akar
2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 4 tambah 1 tambah 9. Akar 14. Sekarang panjang satuan vektor B-nya. Akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Akar 1 tambah 4 tambah 4. Akar 9. 3. Oke, kan sudah kita dapat, tinggal kita masukkan rumusnya. Pertanyaan yang pertama, proyeksi ortogonal A pada B. Untuk A pada B, kita sudah ketahui tadi pada pembahasan materi, rumusnya yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per vektor B panjang satuan vektor B kuadrat dikali vektor B. Vektor C-nya atau proyeksi ortogonalnya, vektor A kan vektor B kan sudah kita dapat tadi. Kita tinjau ulang apakah sudah benar. 3 min 1 2 min 2 min 2 min 6 min 10. Oke. Min 10 per panjang satuan vektor B-nya 3. Dikuadratkan jadi kuadrat dikali vektor B. Vektor B-nya min 1 2 min 2. Min 1 2 min 2. Di jawabannya begini. Min 10 per 9 dikali min 1 2 min 2. Jawabannya 10 kali min 1 10 per 9. 10 per 9 koma min 10 kali 2 min 20 per 9 koma min 10 kali min 2 20 per 9. Ini jawaban untuk posisi A pada B. Sekarang posisi B pada A. Kan sudah dibahas tadi sebelumnya, rumusnya itu seperti begini. Vektor C sama dengan vektor A kali vektor B, masih sama, per vektor A panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Karena kan posisi vektor C-nya berada pada vektor A. Maka hasilnya seperti ini. Sudah diketahui juga A kali B min 10. Panjang vektor A kuadrat berarti akar 14 dikuadratkan jadi hilang akar dan kuadratnya dikali vektor A. Vektor A-nya 2 min 1 3. 1 3. Nah, tinggal dikali masuk. Min 10 kali 2 min 20 per 14, koma min 10 kali 1 10 per 14, min 10 kali 3 min 30 per 14. Nah, seperti itulah jawabannya. Terdapat 2 rumus yang digunakan, namun soalnya hanya dibalik saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.